Oke, jumpa lagi di video gua yang terbaru ya. Di konten kali ini gua bakal bikin lanjutan dari serba-serbi touring ya yang kemarin. Kalau kemarin gua udah bahas bagian pertama, dimana kemarin kita udah bahas mengenai tentang posisi pada saat touring. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai hand signal, foot signal ya, atau sinyal atau tanda dengan tangan dan kaki pada saat touring. Nah, kenapa demikian? Karena pada saat touring ada kode-kode yang bisa kita sampaikan kepada rombongan, baik itu yang di belakang kita ya. Nah, itu pastinya kode tersebut akan sangat berguna untuk kelancaran selama touring berlangsung. Nah, jadi kalau kalian pernah ikut touring rombongan, kalau lihat yang paling depan atau yang di depan kalian udah kasih kode, mungkin kodenya seperti ini, atau begini, atau mungkin begini. Nah, itu adalah kode tangan yang harus dipahami pada saat touring, terutama touringnya berombongan. Ya, kalau touring sendiri sih nggak perlu pakai gituan ya. Ada juga nanti namanya kode dengan kaki atau foot signal. Nah, biasanya kakinya nanti akan mengangkat. Nah, seperti itu. Oke, kita akan bahas satu persatu. Oke, ini dia, check this out. Oke, yang pertama kita akan bahas hand signal ya, atau kode dengan tangan. Nah, kode dengan tangan ini biasanya diberikan oleh forrider ya, atau forrider nanti yang paling depan ya. Nah, kemudian diikuti oleh barisan di belakangnya. Jadi kalau bicara mengenai kode tangan, ini harus dipahami oleh semua peserta touring. Agar apa? Agar touringnya dapat berjalan dengan lancar. Jadi begitu ada informasi yang diterima oleh forrider akan tersampaikan ke barisan belakang. Nah, kita mulai dari kode pertama, yakni engine on atau nyalakan mesin. Nah, itu kodenya, jarinya nih, tangannya dikepal dan satu jari diangkat lalu diputar. Nah, seperti ini. Artinya apa? Ini kode untuk menyalakan mesin. Nah, kalau mesin udah nyala, artinya semua peserta siap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Jadi ingat, kode pertama adalah engine on, seperti ini. Setelah forrider memberi kode dengan tangan ya, biasanya dengan tangan kanan untuk menyalakan mesin. Selanjutnya adalah formasi. Nah, pada saat touring atau touring berombongan ya, formasinya menyesuaikan dengan jumlah peserta touring. Jadi jika jumlah pesertanya kurang dari 10 atau yang cukup dengan satu barisan aja, biasanya forrider akan memberi tanda seperti ini. Dan signalnya atau tandanya satu jari telunjuk diangkat. Nah, artinya ini satu barisan. Jadi semua peserta akan mengikuti dari belakang, cukup satu baris. Tapi jika seandainya kondisinya lebih ramai dan jika diperlukan untuk bikin jadi dua baris, dibikin seperti ini. Nah, jadi dua baris kiri kanan. Nah, ada juga alternatif yang ketiga, yakni zigzag. Nah, kalau zigzag itu posisinya antara pengendara pertama dan kedua itu dia sedikit berjarak dan kode jarinya adalah seperti ini. Jadi dibikin dua zigzag. Nah, kondisi apa yang dipilih itu tergantung dari analisa forrider itu tadi. Jika jalannya memungkinkan, ya mungkin bisa bikin dua jari ya, atau zigzag atau dua baris tadi ya. Tapi jika tidak memungkinkan, seperti pada ruas jalan yang sempit, cukup dengan satu barisan atau jumlah pesertanya sedikit, bisa pakai kode satu jari. Sekarang formasinya sudah siap dan mesin udah nyala nih, mulai jalan. Nah, selanjutnya adalah untuk jalan, nanti forrider akan memberi tanda kepada barisan di belakang, yakni dengan mengangkat satu jari tangan kiri ya, telunjuk, dan itu digerakkan ke depan. Artinya siap untuk jalan. Nah, touring siap untuk dimulai ya. Nah, kemudian jika jumpa dengan yang namanya perempatan atau pertigaan yang ada belok kiri atau ke kanan, nah nanti forrider akan ngasih tanda kalau belok kiri posisinya seperti ini. Jadi adalah tangan kirinya diangkat dan diletangkan gitu ya, itu menunjuk ke kiri. Nah, gimana yang belok kanan? Apakah perlu dengan tangan kanan? Ternyata nggak perlu, cukup dengan tangan kiri dan tangan kanan masih memegang grip gas, tapi tangan kirinya diangkat ke atas helm seperti ini. Jadi posisinya menunjuk ke arah
kanan dari bagian tangan kirinya. Itu artinya untuk belok ke kanan. Nah, bicara mengenai formasi, jadi kalau tadi kita ada formasi satu barisan dengan kode seperti ini. Nah, kalau mau dua barisan bisa seperti ini. Jadi ada dua barisan kiri kanan. Dan jika mau zigzag, nanti bisa kode seperti ini. Nah, nanti kode ini akan diberikan oleh rider dan semua peserta touring nanti akan menangkap informasi yang dimaksud. Jadi jangan lupa nih, penggunaan jari seperti ini, satu jari, dua jari atau dua jari seperti ini. Nah, ini bukan metal ya, tapi jari ini ya, zigzag ya. Nah, nanti kalian harus paham juga apa gunanya. Oke, kemudian ya untuk kode berhenti atau mengurangi kecepatan. Nah, jika seandainya ada kondisi yang dihadapi di jalan, ya mungkin kondisinya entah itu mengharuskan untuk mengurangi kecepatan atau memang harus berhenti, maka rider akan beri tanda. Nah, untuk mengurangi kecepatan, kodenya adalah dengan mengangkat tangan kiri, lalu digerakkan seperti ini ya, dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Itu artinya mengurangi kecepatan. Nah, jadi rider ya itu akan memberi kode seperti ini untuk mengurangi kecepatan. Nah, gimana untuk berhenti? Nah, kalau berhenti, rider akan memberikan tanda dengan tangan kiri ya, masih tangan kiri, tapi posisinya adalah telapak tangannya dibuka tutup seperti ini dan itu mengarah ke belakang. Nah, ini kalau dilihat dari belakang posisinya seperti ini. Nah, itu kode untuk berhenti. Jadi kalau mengurangi kecepatan cukup dengan menggerakkan telapak tangan kiri seperti ini, dan jika berhenti itu dengan membuka tutup telapak tangan seperti ini dengan menghadap ke belakang. Nah, itu kode kalau seandainya perjalanannya normal nih, jalannya mungkin udah bisa dibilang hafal oleh para peserta dan minim gangguan ya, atau minim hambatan selama di perjalanan. Gimana kalau saat kita touring ada nih hambatan nih, mungkin ada lubang atau posisinya ya ada tanggul atau ada jalan rusak seperti itu. Nah, selain menggunakan kode tangan, juga ada di dalam touring itu namanya foot signal alias kode pakai kaki. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk kode tangan, seandainya ada hambatan di sebelah kiri jalan, maka rider akan menunjuk ke bagian kiri seperti ini. Nah, atau jika di sebelah kanan dengan tangan kanan seperti ini. Nah, gimana kalau misalnya tangannya nggak bisa dipakai nih, maksudnya tangannya memang fokus di stang atau jalannya mungkin agak terasa ekstrim atau gimana gitu ya. Nah, bisa gunakan foot signal atau dengan kaki. Nah, caranya adalah dengan mengangkat bagian kaki yang jalannya rusak tadi. Nah, seperti ini. Jadi pada saat kita berkendara, kakinya dibuka, ditunjuk ke arah jalan yang rusak seperti itu. Nah, begitupun dengan sebelah kanan, kaki kanannya yang dimainkan. Nah, yang diangkat seperti ini. Jadi itu adalah kode dari foot signal. Kemudian jika seandainya ingin mendahului kendaraan lain pada saat kalian touring nih ya, ini pastikan mendahulunya kasih tanda. Nah, supaya aman, tandanya kalian bisa menyalakan lampu sen ya, menghidupkan lampu sen kanan. Kemudian kalau perlu diklakson. Jadi pengendara atau pengemudi yang ada di depan kalian ini akan mengetahui kalau ada isyarat dari kalian pada saat akan mendahului. Dan untuk meminta jalan bisa kasih kode dengan menggerakkan telapak tangan kiri seperti ini. Gunanya apa? Supaya pengendara yang mau kalian dahului itu tahu bahwasanya kalian mencoba untuk mendahuluinya. Jadi biar tetap sama-sama saling paham ya dengan kode selama di jalan. Dan pastikan kalau kalian sudah berhasil mendahului pengendara atau pengemudi yang lain, jangan lupa kasih tanda jempol seperti ini. Artinya apa? Ini ucapan terima kasih. Jadi kalau seandainya kalian ada rombongan touring nih di belakang kalian, terus mereka mau mendahului, dan setelah mendahului mereka kasih kode seperti ini, artinya mereka berterima kasih pada kalian. Nah, itu beberapa kode yang biasanya akrab nih dengan para touring ya, atau member klub atau komunitas motor yang hobi touring. Nah, jadi sebenarnya masih banyak kode lagi, tapi mungkin itulah yang beberapa yang umum kita temui. Dan kode-kode tersebut berguna pada saat kita touring, terutama touringnya rombongan. Dan untuk kalian ketahui ya, yang namanya touring itu beda sama ini ya. Jadi kalau touring itu adalah berkendara yang baik itu sendiri maupun dengan rombongan, tapi tujuan utamanya bukan speed, bukan kecepatan, melainkan bagaimana caranya mereka sampai ke tujuan yang hendak dicapai dengan selamat. Nah, jadi jangan samakan touring dengan track day ya, jangan.
Jadi kadang-kadang kita sering lihat di jalan nih, ya terutama gua nih di hari Sabtu atau Minggu, kadang-kadang gua pergi Satmori atau San Mori, gua sering lihat nih di jalan ada rombongan naik motor. Ini mereka bisa dibilang malah speeding gitu, malah ngebut. Nah dalam artian kalau ngebut itu bukan touring namanya, itu namanya balap. Nah kalau balap jangan di jalan raya ya guys ya. Kalian kalau mau balap ya kalau emang ada bakat silakan dikembangkan. Tapi ingat jangan lakukan itu di jalan raya, karena jalan raya bukan trek balap. Nah seperti itu. Jadi itu dia konten kali ini. Gue udah bahas kode tangan dan kaki ya pada saat touring, atau kode isyarat pada saat touring. Dan semoga nanti kalian bisa lebih memahami, dan semoga nanti dari konten ini kalian juga dapat menangkap nih maksudnya apa. Jadi pada saat touring kalian nggak kebingungan lagi nih. Jadi nanti pas ikut rombongan ikut touring, kalian jangan bingung nih kok tangannya gini atau gini. Jadi jangan bingung sendiri, itu adalah kode. Jadi itu untuk mempermudah atau memperlancar jalannya touring. Nah, kalau sekarang selain dengan hand and foot signal, biasanya para touring yang ada di Indonesia, apalagi di mancanegara ya, udah menggunakan alat komunikasi. Nah, jadi kalau untuk komunikasi ini nggak hanya dengan tangan atau kaki, tapi sekarang udah ada alat komunikasi. Nah, apa namanya? Ya, kita nyebutnya sebagai intercom. Nah, kalau untuk intercom ini mulai dari yang speknya biasa ya untuk komunikasi aja, bahkan sampai ada yang speknya lebih tinggi. Nah, itu kalian bisa beli di online store ya. Ada banyak sih, ada seperti Parani ya, kemudian ada yang lebih tingginya itu ada merek Sena, dan pokoknya ada banyak. Nah jadi posisinya pada saat kalian jalan, kalian bisa mendokumentasikan perjalanan kalian sekaligus bisa berkomunikasi dengan rombongan. Jadi ya ibaratnya untuk yang inilah ya, untuk bukan yang sultan ya, tapi untuk orang yang memang lebih intens dalam berkomunikasi, nggak ada salahnya pakai alat komunikasi seperti intercom. Nah jadi kalian antara rombongan di depan dan di belakang ini bisa saling kasih informasi. Contoh nih, kalian touringnya puluhan orang, anggaplah 30 orang. 30 orang kalau misalnya kita ambil formasinya 2 baris, ini kan 15 motor nih. 15 motor tuh kurang lebih kalau kita hitung jarak, itu antara pengendara di depan dengan di belakang, itu bisa ada jarak sekitar 20-30 meter. Bayangkan jaraknya gitu. Nah, jadi biar aman, tentu harus paham dengan yang namanya kode yaitu isyarat pada saat touring. Dan kalau mau lebih keren lagi sih bisa pakai intercom tadi. Jadi kalian nggak bakal kebingungan pada saat touring. Jadi forwarder dapat menginfokan dan info tersebut dapat diterima oleh semua peserta touring. Misal ada perlintasan kereta api nih, ada persimpangan, ada jalan rusak di kiri atau di kanan. Nah, atau mungkin ada gebetan sebelah kiri jalan. Bisa jadi ya. Nah, kode-kode seperti itu yang nanti akan dipahami, diterima, dan nanti semua peserta juga dapat touring dengan lancar. Ya, demikian konten kali ini di serba-serbi touring bagian 2, dimana gue udah bahas mengenai kode atau isyarat pada saat touring, baik itu menggunakan hand signal, kode tangan maupun foot signal atau kode kaki. Semoga kode ini akan dapat membantu kalian yang hobi touring. Ya, kalau mau lebih asik sih bisa pakai intercom ya, bisa pakai Sena dan segala macam ya. Yang pasti touring itu jadikan sebagai hobi yang bermanfaat. Jangan jadikan hobi yang untuk modus saja. Contoh modusnya awalnya touring, tapi ujung-ujungnya track day atau ujung-ujungnya ngebut, malah balapan. Jangan seperti itu. Ingat, bagi kalian yang berkendara, jangan lupa nih untuk selalu pastikan kalian berkendara dengan aman. Gunakan helm, ya, sarung tangan, jaket, celana panjang, dan sepatu. Kapan perlu gunakan yang namanya body protector, ya, atau pokoknya lengkapi riding gear kalian supaya apa? Supaya berkendara jadi tetap asik, tetap nyaman, dan pastinya juga tetap aman. Oke, sekian dari gua, Papa Bikers. Sampai jumpa di konten berikutnya. Oke, gua mau lanjut jalan dulu. Hari ini gua mau JJS dulu dengan motor. Nah, ini motornya. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.